Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 13, sama-sama hilaf. Kamu ini mau nanya apa ngagetin? Tegur Bian. Ia kesal karena anak buahnya itu sangat mengejutkan. Padahal biasanya jika anak buahnya bicara pelan, Bian pun menegurnya karena tidak bersemangat. Hehehe, komandan udah kayak orang lagi mojok di semak-semak aja, pakai kaget segala. Ledek anak buah Bian. Ia jadi merasa serba salah karena sikap Bian. Sembarangan. Mau aku tembak kamu, hah? Ancam Bian sambil mengambil senjata yang ada di balik jaketnya. Bian tersinggung karena ucapan anak buahnya memang benar. Meski ia tidak sedang mojok di semak-semak, tetapi Bian sedang perang batin agar bisa berbincang dengan Ira. Hehehe, jangan dong Dan. Maaf Dan, ini kan masih pagi, jadi harus semangat. Kalau nggak semangat nanti disuruh lari di lapangan 7 putaran. Jawab anak buah Bian. Ia menyindir Bian karena biasanya Bian menghukum mereka seperti itu. Oke, kalau begitu karena kamu terlalu bersemangat, sekarang kamu lari 10 putaran. Perintah Bian. Karena kesal dan malu, akhirnya Bian menghukum pria itu. Loh, kok gitu Dan? Tanya anak buah Bian. Ia baru saja selesai jogging. Akan sangat melelahkan jika harus berlari lagi. Ini perintah, cepat laksanakan, bentak Bian. Siap, laksanakan, jawab anak buah Bian sambil memberi hormat padanya. Ia pun langsung berlari menuju lapangan. Ira tersenyum melihat anak buah Bian terbirit-birit. Hehe, enaknya jadi komandan, bisa menghukum dan nyuruh-nyuruh anak buahnya, ucap Ira. Gak semudah itu kok, tanggung jawab komandan itu besar, menyangkut keamanan wilayah dan anak buahnya. Jika sampai ada yang menjadi korban, tentu aku merasa ada beban moral, ucap Bian. Lagi pula aku pasti memberi hukuman fisik. Tujuannya agar fisik mereka jauh lebih kuat. Kan semakin dilatih akan semakin tahan banting, jelas Bian. Berarti kamu tahan banting juga dong, tanya Ira. Namun kemudian ia malu dengan pertanyaannya sendiri. Kenapa? Kamu mau coba banting aku? Canda Bian, sambil menggaruk tengkuknya. Ia pun malu karena konotasi yang Ira tanyakan itu mengandung banyak arti. Enggak, aku cuma bercanda kok, ucap Ira malu-malu. Serius juga gak apa-apa, gumam Bian sambil memalingkan wajah. Mereka seperti ABG yang sedang pendekatan, sama-sama malu padahal mereka sudah dewasa dan seharusnya bisa bersikap lebih tenang. Ya udah aku duluan ya, terima kasih udah anterin aku, ucap Ira saat hendak berbelok. Oke, nanti sore aku jemput lagi, jawab Bian. Kemudian mereka melanjutkan jalan masing-masing. Bian dan Ira sama-sama senyum sendiri. Kemudian mereka pun saling menoleh dan hal itu membuat mereka salah tingkah. Saat saling menoleh mereka mengangguk karena bingung hendak mengatakan apa. Duh, pakai noleh segala, jadi ketahuan kan, batin Ira sambil tersenyum. Bu dokter kayaknya happy banget ya akhir-akhir ini, gumam suster. Suster bisa aja, hehehe. Sering-sering aja happy kayak gitu Bu, jadi positive vibes. Kan jadi semangat juga kerjanya, hehe, jawab suster. Amin, doain aja biar happy terus sus, ucap Ira. Pastinya, kalau dokter happy kan aku juga jadi happy. Idih, so sweet banget sih, ledek Ira. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke bukit untuk menemui anak-anak. Udah siap? Tanya Bian saat Ira keluar dari rumahnya. Siap dong, tapi aku nggak salah kostum kan? Tanya Ira. Saat itu ia mengenakan pakaian casual serta sepatu, sebab mereka akan pergi ke bukit. Nggak kok, itu cocok banget malah. Jadi kamu bisa lebih leluasa bergerak, jawab Bian. Ya udah kalau begitu mau jalan sekarang apa gimana? Tanya Ira lagi. Ayo, sahut Bian. Itu apa? Ira melihat Bian membawa ransel yang cukup besar. Ini isinya buku dan beberapa hadiah untuk mereka, jawab Bian. Wah, tahu begitu aku siapin hadiah juga buat mereka. Kan pasti mereka happy kalau hadiahnya banyak. Ira ingin melihat anak-anak yang ada di sana bahagia. Gak apa-apa, kan masih bisa lain kali. Siapa tahu nanti kamu bisa pulang ke Jakarta, terus balik lagi ke sini, ucap Bian sambil tersenyum. Kalau bisa sih, misalnya udah balik ke Jakarta, aku nggak perlu balik lagi ke sini. Hehehe. Iya juga ya. Lagian ngapain kamu kesini lagi? Kan nggak ada yang penting juga buat kamu. Bian berusaha memancing Ira.
Ira hanya menjawabnya dengan senyuman, sebab ia bingung karena sebenarnya saat ini ia senang jika berada di dekat Bian. Yang lain nggak ada yang ikut? Tanya Ira. Enggak, biasanya aku sendirian. Kalau weekend gini mereka kerja bakti. Tapi kadang-kadang ikut sih, jawab Bian. Oh, udara di sini seger banget ya. Pantesan orang sini sehat-sehat, ucap Ira. Ia sangat senang menghirup udara yang sangat minim polusi itu. Ia pun merentangkan tangannya ketika berjalan menaiki bukit. Bian tersenyum melihat Ira seperti itu. Ia yang berada di belakang Ira pun jadi ingin memeluknya. Membayangkan menikmati pemandangan indah sambil memeluk Ira dari belakang membuat Bian bahagia. Mikir apa aku ini? Mana mungkin dia mau dipeluk begitu? Yang ada nanti aku ditendang sama dia. Waktu di hutan aja dia ngamuk. Batin Bian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saat itu mereka sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Ketika Ira sedang melangkah, tiba-tiba ia salah menginjak hingga terhuyung ke belakang. Ah, pekik Ira. Bian pun dengan sigap menangkapnya, sehingga Ira jatuh tepat di belakang Bian. Membuat hayalan Bian yang ingin memeluk Ira dari belakang itu terkabul menjadi kenyataan. Hati-hati, bisik Bian. Namun ia yang hilaf itu bukan melepaskan Ira, tetapi malah mendekapnya. Ira yang terkejut pun merasa nyaman ketika dipeluk oleh Bian seperti itu. Mereka sama-sama terdiam untuk beberapa saat, sambil menikmati semilir angin yang membelai kulit mereka. Nyaman banget ya, gumam Bian sambil memejamkan mata. Tanpa sadar. Iya, sahut Ira. Ia pun memejamkan matanya. Coba bisa sering-sering begini. Bian kelepasan. Sontak saja mereka berdua sama-sama membuka mata. Kemudian Ira pun langsung beringsut dan Bian melepaskan pelukannya. Maaf, itu kamu hati-hati jalannya, ucap Bian salah tingkah. Iya, tadi aku gak sengaja nginjak sesuatu. Entah apa yang aku injak, jawab Ira, sambil pura-pura mencari apa yang telah membuatnya terjatuh ke belakang. Iya udah kita lanjut yuk, ajak Bian kikuk. Oh iya ayo, sahut Ira dengan suara yang tak terkontrol. Ia sangat malu karena malah menikmati pelukan Bian. Aduh, kenapa aku bodoh banget? Bisa-bisanya malah nikmatin kayak gitu. Batin Ira meruntukin dirinya. Kira-kira dia bakal mikir macam-macam gak ya? Aku jadi gak enak. Batin Bian merasa bersalah karena ucapannya yang terakhir tadi. Mereka pun melanjutkan jalannya menuju ke atas bukit. Hati-hati, ucap Bian sambil bersiaga. Barangkali Ira akan terpeleset lagi. Iya, masih jauh nggak? Tanya Ira. Enggak kok, nanti di ujung sana kita tinggal jalan lurus. Udah nggak perlu nanjak lagi. Gubuknya juga pasti kelihatan, jawab Bian. Oh, setelah itu mereka pun hening kembali. Hanya terdengar suara napas yang ngos-ngosan karena kelelahan menanjak. Cakep ya? Tanya Bian. Hah? Ira pikir ia salah paham karena memang sedang canggung. Capek? Kamu capek nggak? Bian langsung meralatnya. Oh, iya lumayan lah. Namanya juga manjat bukit, jawab Ira. Masa iya aku salah dengar, batinnya. Namun kemudian mereka merasa ada yang aneh. Kata memanjat bukit memiliki konotasi yang lain jika diucapkan oleh orang dewasa. Oh iya, hehe, ucap Bian kikuk. Otaknya mendadak kotor gara-gara kalimat Ira barusan. Apa aku salah bicara ya? Ini beneran manjat bukit kan? Batinnya. Kenapa dia harus bilang manjat sih? Harusnya kan mendaki, batin Bian. Nah, itu dia gubuknya, ucap Bian. Ia lega karena sudah tiba di atas bukit tersebut. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga, ucap Ira. Ia pun senang karena kakinya sudah lelah. Kok di sini bisa ada gubuk sih? Siapa yang bangun? Tanya Ira. Ini gubuk baru. Sekitar 1,5 tahun lalu, aku dan yang lain membangunnya. Kami gotong royong membawa material kayu itu dari bawah. Gubuk ini dibuat untuk siapapun yang sedang main di bukit dan ingin beristirahat sejenak. Jelas Bian. Wah, keren banget. Aku aja cuma bawa badan udah capek. Apalagi kalau harus bawa material bangunan kayak gitu. Puji Ira.
Ia tidak dapat membayangkan betapa lelahnya bolak-balik membawa material itu. Gak usah heran, kami kan kuat-kuat. Cuma gitu doang mah kecil, sahut Bian bangga. Hehe, iya deh yang kuat, ledek Ira. Bian jadi malu dibuatnya. Om Komandan, pakik Lika dari kejauhan. Ia sangat senang melihat Bian dan Ira datang ke sana. Hai, sahut Bian sambil melambaikan tangannya. Ira pun tersenyum melihat kegembiraan anak-anak itu. Lika dan yang lainnya berlarian menyambut mereka. Kemudian Bian pun mendekat ke arah mereka. Lalu ia berjongkok dan berpelukan dengan mereka. Kami sangat rindu Om Komandan, ucap mereka. Om juga rindu kalian. Maaf ya, Om baru sempat datang ke sini, jawab Bian. Bian pun menoleh ke arah Ira. Kenalkan, ini teman Om, namanya Dokter Ira, ucap Bian. Hai Tante Dokter cantik, sapa mereka. Mereka senang melihat Bian datang bersama Ira, apalagi Ira begitu cantik. Hai, kalian apa kabar? Sapa Ira ramah. Kabar baik Tante, sahut mereka. Mereka pun berpelukan dengan Ira satu persatu. Itulah cara mereka menyapa seseorang. Om, bawa sesuatu untuk kalian. Ayo, ajak Bian. Mereka pun berlarian menuju gubuk. Ira begitu senang melihat anak-anak kecil itu antusias. Ia pun sesekali menoleh ke arah Bian. Ternyata dia penyayang anak-anak. Cocok banget kalau jadi ayah, batin Ira tanpa sadar. Tiba di gubuk, Bian membongkar ransel yang ia bawa. Om bawa buku dan pakaian untuk kalian. Siapa yang mau? Tanya Bian. Saya, ucap mereka semua sambil melompat-lompat. Sabar, jangan rebutan. Kalian dapat satu-satu, ucap Bian. Ira hanya bisa tersenyum sambil menatap Bian. Ia merasa pria itu begitu menawan karena bisa membahagiakan anak kecil. Sifatnya yang dermawan pun membuat karisma Bian terpancar dan membuat hati Ira berdebar-debar. Bian menyadari Ira sedang menatapnya. Tante Dokter juga mau, goda Bian sambil menunjukkan sebungkus coklat untuk Ira. Ira terkesiap. Iya, terima kasih, jawabnya. Ia malu karena ketahuan sedang memandang Bian. Gimana pemandangan di sini? Indah kan? Tanya Bian. Iya, jawab Ira sambil membuka bungkus coklat tersebut. Kalau yang barusan kamu lihat, ganteng nggak? Tanya Bian lagi sambil menatap alam. Ganteng, jawab Ira. Kemudian matanya terbelalak. Ia sadar telah terjebak oleh pertanyaan Bian. Bian menoleh sambil tersenyum. Duh, jadi GR dibilang ganteng, ucapnya. Ih, apaan sih? Aku tuh tadi lagi gak fokus, jadi jawabnya asal, ucap Ira malu-malu. Oh, jadi aku gak ganteng? Tanya Bian sambil menjepit. Ya ganteng sih, tapi Ira bingung sendiri sampai ia tidak bisa membuka bungkus coklatnya. Bian terkekeh melihat Ira seperti itu. Kemudian ia menggenggam tangan Ira, hingga membuat Ira mematung dan menoleh ke arahnya. Sini aku bukain, ucap Bian. Apa? Tanya Ira sambil mengerutkan keningnya. Itu bungkus coklatnya, kamu susah bukanya kan? Sahut Bian sambil melirik ke arah tangan mereka yang saling menggenggam. Sebab Ira tidak melepaskan coklat itu, melainkan malah menggenggam tangan Bian. Oh, iya, ini susah bukanya. Hehe, jawab Ira. Ia benar-benar dibuat kelimpungan oleh Bian. Ya ampun, gemesin banget sih, batin Bian. Ia tak tahan ingin mencubit pipi Ira. Bian pun membuka bungkus coklat itu, kemudian menyodorkan coklatnya ke mulut Ira. Nih, ucap Bian. Ira sudah membuka mulutnya, namun ia menyadari sesuatu dan langsung mengambil coklat itu dari tangan Bian. Thanks, ucapnya. Ia lega karena tidak terjebak oleh godaan Bian lagi. Kirain mau disuapin, gumam Bian sambil mesem-mesem. Saat Ira sedang salah tingkah, Lika mengajak mereka bermain. Om, kita main yuk, ajak Lika. Ayo, mau main apa? Bian balik bertanya. Mereka pun sepakat untuk bermain ular naga. Permainan itu berjalan dengan sangat menyenangkan, hingga kemudian giliran Bian dan Lika yang berjaga. Mereka berpegangan untuk membuat terowongan. Sementara Ira dan yang lain berperan menjadi ular naga
yang akan ditangkap oleh Bian dan Lika. Ular naga panjangnya. Mereka berjalan sambil bernyanyi memutari Bian dan Lika, kemudian masuk ke terowongan. Tangkap anak satu, ucap mereka. Bian dan Lika pun menurunkan tangannya untuk menangkap seseorang. Namun ternyata yang tertangkap adalah Ira. Ye, tante dokter kena, ucap mereka sambil bersorak. Lika pun telah melepaskan tangannya, sehingga kini hanya Bian yang sedang memeluk Ira tanpa sadar. Kamu jaga, bisik Bian. Kamu sengaja ya, tuduh Ira. Saat ini mereka sedang berhadapan dengan posisi Bian sedang merangkul pinggang Ira. Sengaja apa? Kan tadi lagunya emang berhenti di kamu, ucap Bian. Cie, lagi ngapain tuh? Ledek anak-anak. Bian dan Ira pun langsung beringsut. Oke, sekarang tante dan om yang jaga ya, ucap Ira mengalihkan mereka. Akhirnya Ira pun terpaksa menautkan tangannya dengan tangan Bian. Mereka bergenggaman dan tidak ada yang berani menatap. Sebab kondisi seperti itu membuat jantung mereka berdebar-debar. Duh, kenapa lama banget sih, batin Ira. Berbeda dengan Ira, Bian malah menginginkan yang sebaliknya. Sebab ia senang berada di posisi seperti itu. Semoga mereka lebih lama menyelesaikan lagunya, batin Bian.